semuanya, kembali lagi bersama saya Siva Aulia Zafira, kelas 2A D3 Akuntansi NIM 220107-2003 dengan nomor urut absen 09. Baiklah, di pertemuan sebelumnya saya sudah membahas tentang clearing dan juga transfer. Di pertemuan kali ini atau pertemuan ke-7 ini, saya akan membahas tentang kartu bank, payment point, dan juga bank garansi. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak sih apa itu kartu bank? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kartu bank terlebih dahulu. Yang pertama yaitu pengertian kartu bank. Kartu bank yaitu kartu transaksi yang memberikan kemampuan kepada nasabah untuk membayar barang dan jasa para pedagang eceran dan memperoleh uang tunai dari kasir bank atau ATM. Kartu bank ini dapat berupa kartu kredit atau penarikan dana dan cek atau tabungan atau kartu kredit. Kartu bank juga bermanfaat sebagai alat pengenal ketika mengungkapkan atau mencairkan cek. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang jenis-jenis kartu bank. Jenis-jenis kartu bank ini juga terbagi atas dua loh teman-teman. Yang pertamanya yaitu kartu kredit. Kartu kredit adalah alat pembayaran non-tunai guna mempermudah transaksi menjadi lebih cepat dan mudah. Kartu kredit ini terbagi atas 5 pembagian. Yang pertamanya yaitu kartu silver. Kartu silver adalah limit kartu kredit paling rendah sekitaran 4 juta hingga 7 juta. Umumnya dapat diajukan oleh nasabah dengan penghasilan per bulannya yaitu 3 juta per bulan. Yang keduanya yaitu gold atau kartu gold yaitu limit kartu kredit sekitaran 10 juta hingga 40 juta. Umumnya dapat diajukan oleh nasabah dengan penghasilan per bulannya 5 juta hingga 10 juta per bulan. Yang ketiga yaitu kartu platinum. Kartu platinum adalah limit kartu kredit sekitaran 40 juta hingga 1 miliar loh teman-teman. Umumnya dapat diajukan oleh nasabah dengan penghasilan minimal 180 juta per bulannya. Yang keempat yaitu kartu titanium. Kartu kredit titanium. Kartu kredit titanium ini hanya diundang secara langsung oleh pihak bank oleh bank lah yang akan mendapatkan kartu kredit titanium ini. Yang terakhirnya yaitu kartu kredit spesial. Kartu kredit spesial ini yang diperuntukkan bagi mereka pengusaha besar dengan aset miliaran seperti pengacara terkenal, dokter terkenal. Nah, yang keduanya yaitu kartu debit. Kartu debit ini kartu yang dapat digunakan untuk berbelanja selain menggunakan uang tunai dari rekening bank. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang mengenai mekanisme penggunaan kartu kredit. Mekanisme penggunaan kartu kredit ini juga terbagi atas dua. Yang pertama kartu kredit. Mekanisme kartu kredit. Mekanisme kartu kredit ini pada pengguna kartu kredit ini mekanismenya berbeda dengan kartu debit. Kenapa berbeda? Karena saat melakukan transaksi, kartu kredit ini tidak memotong saldo kita, melainkan pihak bank yang mencatat sebagai hutang. Hutang inilah yang kemudian yang wajib kita bayarkan setiap bulannya. Sedangkan yang keduanya yaitu kartu debit. Kartu debit ini pada pengguna kartu debit mekanisme umumnya adalah digesek dengan mesin ATM atau EDC. Lalu saldo yang terdapat di bank akan dipotong secara otomatisnya. Untuk keamanan penggunaan biasanya bank meminta nasabah untuk memasukkan PIN ke dalam mesin ATM atau EDC saat melakukan transaksi. Selanjutnya saya akan membahas tentang payment point. Teman-teman ada yang tahu nggak sih apa itu payment point? Payment point adalah suatu kegiatan yang berhubungan dengan pembayaran di mana bank adalah media sarana dan perantaranya. Payment point ini merupakan jasa perbankan yang melayani masyarakat untuk melakukan pembayaran rutin yang dilakukan setiap bulannya dengan jumlah transaksi yang kecil. Nah, tujuan payment point ini apa sih? Yang pertamanya yaitu tujuannya untuk menambah fungsi dan fasilitas baru yang dapat dilakukan melalui bank. Yang keduanya yaitu untuk mempermudah dalam melakukan berbagai jenis pembayaran yang dimiliki hanya dengan mendatangi suatu tempat
suatu tempat saja. Yang ketiganya yaitu untuk membantu perekonomian masyarakat kita. Selanjutnya saya akan membahas tentang bank garansi. Teman-teman ada yang tahu nggak sih bank garansi ini? Pasti kita kalau mengenal tentang bank garansi ini, yaitunya jaminan. Pengertian bank garansi adalah jaminan pembayaran yang diberikan oleh bank ke pihak, baik perorangan, perusahaan ataupun badan ataupun lembaga lainnya dalam bentuk surat jaminan. Pemberitaan jaminan yang dimaksud bank jaminan akan memenuhi atau membayar kewajiban dari pihak yang dijamin kepada pihak yang menerima jaminan. Apabila jaminan kemudian harinya ternyata tidak memenuhi kewajiban kepada pihak lainnya sesuai dengan yang sudah diperjanjikan sebelumnya, maka pihak tersebut akan terkena penalti atau cedera. Selanjutnya yaitu saya akan membahas tentang tujuan bank garansi. Tujuan bank garansi ini juga terbagi atas 6. Yang pertama yaitu bagi bank. Bagi bank memberi bantuan dan fasilitas serta kemudahan dalam memperlancar transaksi nasabah dalam hal untuk mengerjakan suatu usaha atau proyek baru ataupun mengikuti tender. Yang keduanya yaitu bagi bank mempermudah keuntungan dalam biaya-biaya yang harus dibayar nasabah serta jaminan lawan yang diberikan. Ketiga, bagi bank meningkatkan kestabilitasan di mata para nasabah. Yang keempat, bagi pemegang jaminan. Bagi pemegang jaminan ini memberikan jaminan bahwa pemegang jaminan tidak akan menderita kerugian bila pihak yang menjamin melalaikan kewajibannya, karena pemegang akan mendapatkan ganti rugi dari pihak perbankan yang menerbitkan bank garansi. Yang kelima, menumbuhkan rasa percaya antara pemberi jaminan yang dijamin dan yang menerima jaminan. Yang terakhir yaitu yang keenamnya, memberikan rasa aman dan ketentraman dalam berhubungan usaha, baik bagi bank maupun bagi pihak lainnya. Selanjutnya saya akan membahas tentang fungsi bank garansi. Fungsi bank garansi ini yang pertama yaitu bagi kreditor atau penerima jaminan. Bagi kreditor atau penerima jaminan ini yaitunya sebagai jaminan terlaksananya pemenuhan prestasi dalam suatu perjanjian. Yang kedua, bagi debitur atau terjamin, yaitunya sebagai sarana mendukung untuk memberi jaminan kepercayaan kreditor bahwa prestasi yang menjadi hak kreditor akan tetap terpenuhi pada 24 waktunya sekaligus ia berhalangan untuk memenuhinya. Fungsi bank garansi ini seperti ini memperlancar transaksi yang dibuatnya. Yang ketiga yaitu bagi bank atau penjamin. Yaitunya bagi bank atau penjamin yaitu sebagai salah satu sarana untuk memberikan bantuan fasilitas berbentuk jaminan yang bertujuan untuk memperlancarkan transaksi yang dibuat nasabah. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih atau kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan selanjutnya.